Alhamdulillah pada malam ini kita mengawali dengan membaca kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad petunjuk bagi hamba Allah. Lengkapnya Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad. Petunjuk hamba ke jalan untuk mengarah rasyad, untuk petunjuk. Kita mulai dengan kata Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah alladzi arsadana kang mudhaken ingsun ila taatihi maring taat marang ladzi wa jazarona la nyakai yatin ing ingsun an maksiati saking berlaku maksiat. Wa asyhadu lan ingsun an tunengkawan la ilaha illallah insyaallah. Iqraran kalih ngikraken utawa kalih ngakoni biwahdaniyati kelawan sifat suci Allah. Wa asyhadu lan ingsun anna Muhammad iku Rasulullah Allah. Iktirafan karena ngakoni binubuwatihi kelawan kenabian Muhammad. Wa sallallahu muga-muga rahmat keselamatan alaman yang wong arsalahu lahu kamu mutus sapa Allah iman li irsi sadil ibati karena nuduhaken pira-pira kawulane ing antara pira-pira hamba Allah masuk bilang sahabate al muhtadin kang padha ngalap pitutur ila sabil haq maling laku dalan kang bener wa ba'du lan sausi mongkon mau wa kita pun utawi kitab istaqatuhu kang metik ingsun ing kitab min kitab Zawajiri saking kitab Jawazir wa musidin lan kitab mursyid atulabi murid tolak di syekhin saking syekh maksudil islami berawal Islam wa malikil ulami dari nuru pira-pira ulama al-aklami kang gunung rabe Syekhoni Syekh Syihabuddin kang aran Syihabuddin Ahmad bin Hajar Ahmad Hajar Al-Haytami kang bos Haytami wajatina lan mungkin nambahe ingsun Zainuddin bin Ali bin Mukhbari radhiyallahu anhu wa hasana lan mugi-mugi ngumpulaken Allah ing ingsun fi jumratihima ing dalam golongan pamur mau wazid kula mungkin nambahe ingsun fi ing dalam kitab iki maing barang saya sarok gampang apa bila hadis yang berhadis wa masalihi lan bila bermasalah al-fiqhiyati kang bangsa fiqhiyah wa mau'izatilan bila tutur wal qiyadah dan bila cerita wa sama itu kan ingsun ingtab Irsyadul Ibadi kelawan kan kitab Irsyadul Ibad yang menuturkan bila kawulan Allah ila sabilat maring dalan lakon bener rojian kali ngarep minallah yang Allah jawasi kang lomo ayo kita yang nuduhaken ing kepala ingsun bihi kelawan kitab ini pajamin ibadi lan kabehane kawula ila dari khuluti mari kalam-kalam kelangkungan innahu satamni Allah ikarimun zat kang lomo wadudun zat kang demen maring kawulane. Nah ini pengantar kitab. Jadi pengarang kitab yaitu seorang kiai bernama Bang Zainuddin bin Abdul Aziz. Ini tentang kitab ini diterjemahkan oleh Kiai Misbah bin Zainul Mustafa dalam mengawali mengarang kitab. Mengarang tidak lupa dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Ini satu hal yang harus siapapun kita ketika telah dapat menyelesaikan suatu karya dalam berkata tentu wajib bersyukur Allah dan memujinya alhamdulillah. Ya. Dan juga pengenal kitab ini mengawali perkataannya alhamdulillahi arsadana yang sudah menunjukkan kami ila ta'atihi untuk taat kepada Allah. Ini hanya perkata. Yang penting adalah bagaimana kita juga demikian apapun karya yang sudah kita dapatkan ketika kamu membuat prakata maka jangan lupa kita memuji kepada Allah. Itu halnya
wajib. Karena bersyukur pada Allah atas segala apa yang kita dapatkan ini merupakan satu kewajiban. Nah, pada prakata ini pengarang hanya mengatakan bahwa kitab Irsyadul Ibad ini diambil dari beberapa kitab besar, antara lain kitab yang bernama Jawazir, ya, Jawazir, kitab besar ini. Nah, kitab ini dikarang oleh beberapa syekh, seperti juga ini Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, juga Zainuddin bin Ali Al-Mubari. Itu kitab Jawazir tadi yang diambil. Di landasan atau literatur kitab Irsyadul Ibad ini yang paling pokok adalah kitab Jawazir. Beberapa kitabnya ini kitab besar yang mungkin ini yang khusus yang ngaji biasanya karena berupa hadis yang sangat banyak. Ini setingkat dengan Syekh Bukhari, ya. Jadi seperti itu juga kitab Muslim yang kitab besar itu ambil. Nah, ini jadi dasarnya itu. Kemudian yang ketiga dalam perkara ini yang terpenting adalah bahwa kitab ini oleh pengarang dinamai dengan kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Irsyadul Ibad artinya menunjukkan, ya, atau sebenarnya nuduh nih, ya, kepada hamba ila Sabilir Rasyad, kepada jalan yang benar. Di kitab ini kalau kita mau mendalami dan mengamalkan, maka kitab inilah menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Oleh karenanya, setelah kita kemarin tahu kata cara bagaimana belajar, kadang kita mari mendalami kitab ini, yang nanti isi daripada kitab ini adalah menjelaskan beberapa hal. Yang pertama menjelaskan tentang keimanan. Nanti akan isi kitab ini yang dibahas. Nah, jadi yang pertama dibahas adalah bab keimanan. Kemudian juga bab keutamaan ilmu. Kemudian bab wudu, ya. Kemudian bab mandi. Kemudian juga bab sholat. Kemudian juga bab sholat sunnah, sholat Jumat. Kemudian juga beberapa bab yang terkait dengan zakat. Kemudian juga bab tentang jenazah. Jadi ini perilaku dalam keseharian nanti. Dan kitab ini berjilid. Ini yang kita pertama, nanti masuk pada jilid kedua. Setelah selesai jilid pertama, ini berjilid, jadi cukup supaya tebal ini. Mudah-mudahan setiap tahun khatam, kalau enggak ya katanya. Jadi kita juga yang dulu itu pernah khatam dilakukan, walaupun mungkin sudah berganti orang, ya, tidak masalah. Itu ya. Jadi lain secara pokok dalam prakata tadi disebutkan seperti itu. Baiklah, masih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam prakata ini. Ruwiya diceritakan Asy-Syaikhaini saking ahli hadis seluruh, yaitu Al-Bukhari wal Muslim, an Umar bin Khattab saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Umar, sami'tu guru ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawuh sapa Rasulullah, innamal a'malu satune utawi pira-pira amal iku biniyati, tetap lawan niat. Wa innama lan mestine barang dikulli bi'in kedue saben wong manawa apa barang kang diniataken. Paman kanat mongko utawi sapane wong hijrah tu kang hijrah teman ila masjid Allah, baru jalan ke Allah. Hijrah tu mongko utawi pindah Allah man mau ila Allah marang Allah, baru jalan ke Allah. Paman kanat lan sapane wong hijrah tu kang hijrah atau pindah Allah di dunia, kalau dunia yusi dua kang bakal oleh yaman awal beratin atau pertomaton. Hijrah tu mongko hijrah mau ila ma hajara ilai barang kemuka barang kang dituju. Jadi dalam prakata ini ditutup dengan hadis tentang niat.
Jadi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya hijrah, dulu waktu sedang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun akan diterima Allah karena hijrah dengan Rasul. Baiknya, sama hijrah di dunia, orang yang hijrahnya hanya karena harta benda atau duniawi, imra'atun atau karena perempuan, hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya pun sesuai dengan apa yang ia niat. Ini terkait dengan inilah maka tempo hari terkait dengan masalah mencari ilmu, saya banyak menekankan, ayo cari ilmu, niatilah dengan yang benar, jangan karena pekerjaan, jangan karena duniawi, tapi niat karena Allah, niat karena melakukan kewajiban. Itu terkait dengan ini. Penjelasan innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu tergantung pada niatnya. Biarpun tampaknya yang dilakukan ini jelas-jelas perbuatan menyinggung akhirat, tapi kalau niatnya salah, kalau jelek niatnya, lalu tampaknya perbuatan akhirat, bisa jadi itu hanya pekerjaan duniawi. Sebaliknya, tampaknya hanya pekerjaan duniawi, tapi karena bagusnya niat, maka bisa menjadi pekerjaan akhirat. Contoh, kamu makan cara kasat mata yang kelihatan kan duniawi lah, urusan dunia, urusan perut. Tapi bisa jadi itu pekerjaan akhirat. Artinya apa? Makan berpahala karena niatmu yang benar. Namanya saya berniat makan agar punya tenaga untuk beribadah kepada Allah. Maka makanmu itu sudah berpahala karena niatnya tenaga agar untuk beribadah. Nah, sekarang kalau yang mendukung untuk ibadah, itu masuk pada ibadah itu sendiri. Sebaliknya tadi saya katakan, pekerjaan tampaknya akhirat, bisa jadi pekerjaan duniawi karena salah niat atau karena jeleknya. Ini contoh, kamu tampak mengaji, tapi ngaji Al-Quran itu karena agar didengar oleh si doi, maka ngaji itu ya hanya itu dapatnya, di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Karena niatnya mengaji biar didengar oleh si doi. Itu. Makanya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Oleh karena segala sesuatu kita perlu menata niat dengan benar. Kita yang benar. Sehingga kita ini setiap perilaku itu kalau bisa itu mengarah kepada akhirat alias pahala. Gitu. Biarpun kelihatannya pekerjaan duniawi tapi berpahala. Kamu tidur, urusan duniawi kan tidur itu. Maka tidur adalah duniawi. Bisa aja kamu tidur, berapa pahala namanya. Tak tidur siang, nanti malam biar gak ngantuk. Saya kalau malam biar enggak. Saya malam dan untuk sholat. Nah, maka istirahat siang ini karena untuk menopang nanti malam. Maka niat itu benar. Artinya tidurmu itu juga berpahala. Gitu loh. Ini selalu tidak terjadi seperti itu. Makanya bagaimana kamu sekali lagi mengatur. Makanya di sini seorang pengarang kitab juga memberikan awal itu agar mengingatkan kita kembali. Apapun yang kita lakukan, ayo ditata dulu niatnya. Ditata dulu niatnya. Bagaimana sehingga kita dalam berbuat sesuatu itu akhirnya tidak sia-sia. Nah, selesai kata-kata, sekarang masuk bab pertama, babul iman, bab yang bahas tentang iman. Nah, kalau ada Allah Taala, ya ayuhan nasu budu, ya ayuhan nas, iling-iling para manusia, budu, pada nyembah sira kabeh, ayo wakidu, utak sing akan ing Allah, Rabbakum ing pangeran ira, alladzi zat kalau kamu sudah akan ing sira kabeh, waladilan wong akeh minggu-minggu saking durunge ira kabeh, la'alakum supaya kowe kabeh tatakuna padha takwa
sira kabeh. Jadi bab iman ini diawali oleh pengarang kitab dengan mengambil ayat Al-Quran, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau dari bahasa Indonesia, wahai manusia, sembahlah Allah Tuhanmu yang menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa, takut. Di sini disebutkan iqabu siksaan Allah alladzi zat ja'ala kamu dadekaken khalaqa wa dadekaken lakum mari kabeh al-ardha ing bumi firasan dadi lemek bisatot dadi lemek yuktarusukan den gawe lemek wasamaa lan ing langit binaan dadi payon cukupan ya si payon wang jalan nurunaken minasame ing langit ma'an banyu fahroja mongko ngetokaken sapa Allah bihi kelawan mau minas samarati saking pira-pira woh-wohan rizqan kang dadi rezeki lakum kang sira kabeh wala taj'alu mongko aja ndadekaken sira kabeh lillahi marang Allah angdatan ing pira-pira sekuton suraka kang dadi pira-pira sekuton bil ibadah ing dalam ibadah wa antum lan sira kabeh iku tak lamuna padha ngerti sira kabeh. Nah, jadi bab iman diawali dengan ayat Quran, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum alladzi ja'ala al-ardha firasyan wa sama bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja minhu rizqakum wa la ta'lamu amdadan wa antum ta'lamun. Nah, satu ayat yang kata kita bahwa kita ini disuruh menyembah pada Allah. Ubudu rabbakum. Allah yang mana? Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu semuanya. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum ta'alakum juga agar menjadi orang yang takwa. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan ayat ini. Jadi menyembah itu hanya kepada Allah. Bagaimana juga ini kaitannya dengan apa? Ayat yang lain, bagaimana yang sudah sering saya sampaikan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, jadi beberapa ayat ini menjelaskan betapa pentingnya ibadah pada Allah itu. Nah, bentuknya apa? Namanya ibadah bentuknya berbagai macam. Ada salat, ada zakat, ada puasa, ada sedekah, semua adalah bentuk-bentuk ibadah. Nih, ya. Kenapa kita harus beribadah Allah? Alakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang bertakwa. Jadi ibadah tujuannya menjadi orang takwa. Karena bisa jadi orang itu beriman tapi nggak bertakwa. Bisa jadi. Banyak orang itu mengakui adanya Allah, banyak mengakui adanya Tuhan, tapi nyatanya dia nggak mau sholat. Kalau ditanya juga Islam, enggak. Ditanya apa kamu mengaku Tuhan itu Allah sebagai Tuhanmu? Iya ngaku sebagai Tuhan. Yakin, tapi tetap nggak mau sholat. Itu berarti dia nggak bertakwa. Nah, kita tidak akan menyembah Allah itu ya akan menjadi orang takwa. Makanya di sini penting artinya bagi kita bagaimana memelihara ketakwaan itu secara penting. Nah, iman manusia yang naik turun itu juga bisa membuat takwa kita juga naik turun. Gitu. Makanya kita berupaya memupuk terus bagaimana caranya agar iman takwa itu terus subur di hati kita, di badan kita. Sehingga dengan suburnya iman takwa itulah benar-benar nanti pada akhirnya menjadi orang yang selamat di dunia akhirat. Nah, tuh Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan bintang langit sebagai atapnya. Semua itu juga hanya untuk manusia. Terus Allah juga menurunkan air dari langit, wa anzalna sama iman. Dari air itu Pak Ahmad Jabir Salat dari Talakum.
air hujan, tumbuhlah berbagai macam buah-buahan. Termasuk rezeki bagi manusia. Oleh karena sudah diberi rezeki Allah berbagai fala taj'alu lillahi amdada. Jangan menjadikan Allah itu sekutu. Artinya ada Allah tandingan, ada Tuhan tandingan, jangan sampai. Oleh karena dengan kita berhadapilah jika tidak sampai itu. Nah, kalau kita membuat tandingan dalam arti mempercayai adanya Tuhan selain Allah, ini adalah termasuk dosa yang paling besar. Ada beberapa dosa besar, dan beberapa dosa besar yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah. Setelah ada 9 dosa besar itu ada 9. Dari 9 dosa besar ini yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Makanya jangan sampai kita ini menyebut Allah dengan cara apapun. Apakah itu ucapan, apa itu keyakinan, atau itu juga perilaku. Jangan sampai. Berhati-hatilah dengan masalah ini. Sebab syirik itu seringkali juga ada yang samar. Cuma kadang-kadang kita enggak terasa kalau enggak benar-benar hati-hati. Banyak orang-orang yang tampaknya imannya kuat, tapi ternyata masih ada syirik di dalam hatinya. Ya. Umpamanya masih percaya pada kerisnya, masih percaya pada akiknya, masih percaya pada tabuknya dan sebagainya. Itu semua bentuk-bentuk syirik yang syirik yang kalau nggak jadi itu juga tetap membahayakan keimanan. Ya. Apa nggak boleh Pak? Itu sebagai lantaran atau ikhtiar? Boleh. Kalau namanya ikhtiar itu boleh. Tapi jangan sampai ikhtiar itu akhirnya terperosok ke dalam kesyirikan. Masih terjadi di masyarakat luas. Iman baik kalau kuat, tapi nyatanya masih memelihara keris. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi etikat kita yang benar gitu loh. Jangan sampai benar-benar percaya aku yang kekuatan. Sama artinya kita sakit kepala, sebenarnya kita beli bodrek. Jangan percaya dengan bodreknya yang menyembuhkan. Bodrek hanya sebagai perantara yang menyembuhkan Allah, harus gitu. Tapi kita memang disuruh ikhtiar juga. Kalau kita nggak ikhtiar, hanya menentok sakit kepala, ya Allah beri kesembuhan, menentok nggak usah, ya salah. Karena ada ikhtiar. Ya, ikhtiar juga bebas, selagi tidak mengarah kepada kesyirikan, gitu. Boleh namanya datang kiai minta air dari kiai, boleh, bukan nggak boleh. Tapi ikhtiar tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Harus itu harusnya, gitu. Ini hati-hati, ya. Jangan buat andada sekutu bagi Allah Subhanahu. Apa bentuknya? Saya juga sering pakai, tapi saya yakin itu bukan itu yang menyembuhkan, bukan itu yang mengamankan rumah saya. Itu hanya sebagai peran. Saya kan punya benda yang saya tempelkan di tembok rumah saya. Ya. Tapi saya nggak yakin dengan itu. Allah itu perantara saja, harus gitu. Ya, semua Allah. Jangan sampai perkirakan ini jiwaku. Jangan gitu. Jadi kita ikhtiar itu boleh-boleh saja. Tapi lagi jangan sampai kita terpeleset pada masalah ini. Syirik ini jangan. Jadi kita boleh dengan kiai minta air boleh aja. Sama dengan kamu beli bodrek dengan minta air kiai sama saja. Artinya ketika kamu beli bodrek dan minum, wah kepala saya sudah sembuh karena bodrek. Yakinlah yang menyembuhkan Allah, bukan bodreknya yang menyembuhkan. Perantaraan bodrek Allah menyembuhkan. Gitu harusnya. Karena pada ayat lain dikatakan fa'idza maridtu fa huwa yashfin. Jika sakit Allah yang menyembuhkan. Termasuk yang lain. Jadi sekali lagi terkait dengan ayat ini menyangkut hati-hati dengan perilaku syirik yang memang kadang-kadang syirik itu samar-samar syirik. Maka kafir. Ya. Nah. Lanjut. Ana utawi to nek Allah iku khalikun zat kang dadiaken wala yahlukuna lan ora bisa gawe apa andadan wala yakunu
dadi pangeran illa man angin sepane wong yahluku kang gawe seman. Wa qala dawu ta'ala ya Allah taala wa man sabon lam yu'min kang ora iman seman billahi kelawan Allah baru silang kang Allah fa inna maudune insun tadna nyawihaken ingsun lil kafirina malah kafir syairun ing neraka syair. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya oleh Allah disediakan neraka syair, utamanya orang-orang jelas-jelas kafir. Ya. Apakah neraka syair itu? Ai naron syadidan tegese geni kang banget panase. Ya, itu. Jadi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang berarti kafir, Allah sudah menyiapkan neraka syair. Nah, lanjut. Wa rajulan yulakan sapa muslimun ya Imam Muslim an Umar bin Khattab saking Umar bin Khattab radhiyallahu an qala ndewa sapa Umar bainama ing dalam siji waktu nah mengkawi kita inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing gone Rasulullah la tayamin ing siji dina ittala'a dumadaan muncul alaina ingsun sapa rajulun wong lanang jadi itu bayar disiapi kang banget putih pira-pira sandangane jadi itu sama isari kang banget kirani rambute layu ora den tingali alaihi kana si rajul asharu safari ing lapete lungan walari bulan ora tingali sapa rajul minna saking kita ahadan saking suci hatta sehingga jala salungguh sapa man ila nabi zaman nabi fa'an fasnada mongko nyediaken rubatai ing dengkule rajul ila rubatai mari dengkule kanjeng nabi wa ala nyelahaken kapahi ing epepe lorone ala fakidaihi ing atas pira-pira pipine lorone kanjeng nabi wa qala ngendika sapa rajul ya Muhammad Muhammad akhirni nyritakno sira ingsun ana Islam sange Islam. Pakola mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Baik. Ana Islam utawi Islam iku ang tasyhada tegese sira nyakseni an dening lakuan la ilaha ora pengen sembah illallah Gusti Allah. Wa anna Muhammad kanjeng Muhammad iku Rasulullah Rasulullah Allah. Waktu kimat sholati sholata lan yen to jemenaken salat waktu tiap zakata lain bayang ketoaken zakat pada som Ramadan lan yen poso ing bulan Ramadan pada hajjul baita lan yen to sira nuju maring bait lan sataat lamun poso sira ilahi maring bait sabilan apa dalane kala mongko matur sapa rajul sedakta bener dawuhmu kala mongko dawuh sapa Umar wajibna mongko bawaken ingsun lahu maring rajul yas'alhu dawe takon Faisatiku lan gawe kang beneraken. Ini satu hadis yang terkait dengan iman. Jadi diceritakan di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Suatu hari ada seorang laki-laki yang datang yang tidak tahu dari mana arahnya, tidak dengar langkahnya, tiba-tiba sudah ada di kalangan para sahabat. Orang ini betapa putihnya bajunya, betapa hitamnya rambutnya, tiba-tiba masuk dalam kalangan itu dan langsung duduk di depan Nabi yang lututnya itu di padanya ditempuknya gitu, dan tempuk lututnya kayak Nabi, dan tangannya langsung megang pipinya Nabi begini. Nah, ketika itu orang ini langsung takut, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maksudnya apa Islam begini? Akhirnya Rasulullah menjawab, Islam itu baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, muqimus shalah. Yang ketiga, utuz zakat.
Yang keempat, saumu Ramadan. Yang kelima, hajjul bait, artinya naik haji. Manis doa ketika puasa. Dan jawab itu orang laki-laki ini langsung sodakta, membenarkan apa yang dikatakan Muhammad. Nah, sehingga sahabat yang cerita itu bingung. Wong itu, kon, dijawab kok langsung bener nih. Ya orang tanya kan nggak tahu berarti ya. Tapi orangnya begitu dijawab oleh Rasulullah oleh sahabat ini langsung sodakta ya Muhammad. Engkau betul ya Muhammad. Sehingga membuat orang ini bingung. Kata Umar, ini soal lagi. Kon, saya menjawab kok bener nih. Saya jawab dengan Islam. Orang tadi tanya lagi, fa'akhbirni al-iman. Maka ceritakan kepadaku tentang iman. Qala, mengko dawuh sama Muhammad, antu mina yen iman sira kabeh billahi malaikat Allah. Wa malaikatihi lan malaikat Allah. Wa kutubihi lan kutubi Allah. Wa rusulihi lan Allah. Wa yaumil akhir lan dina akhir. Wa tu'mina lan iman bil qadari kalawan pastine Allah. Farihi pasti wasabilan olone pasti. Qala mengko matur sapa rajul, sadaqta. Bener kowe Muhammad. Yang kedua yang ternyata tentang iman. Orang ini langsung telah dijawab tentang itu tadi langsung tanya, apakah iman itu? Muhammad menjawab, iman itu adalah itu iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, Rasul, hari kiamat, dan iman pada qada wa qadar. Ketika dijawab ini, kita pun langsung sodakta, benar kau Muhammad. Nah, sehingga buat sahabat juga umat ini belum lagi. Tadi tanya Islam, jawab membetulkan. Karena yang iman dijawab membetulkan lagi. Jadi soal betul. Kan nggak benar ditanya waktu itu. Karena masih jelas orangnya masih di situ. Nah, setelah tanya iman dijawab oleh Rasulullah dan dibenarkan, kemudian berikutnya fa'akhbirni al-ihsan. Maka ceritakan padaku tentang ihsan. Qala mengko dawuh Rasulullah, anta budallaha utawi yen nyembah sira kabeh Allah ka'annaka kaya stune sira kabeh tarahu ningali sira kabeh Allah. Wa lam takun tarahu mongko lamun ora iso mengkono weruh Allah fa inna maksudne Allah iku ya raka ningali ing sira kabeh. Yang ketiga yang ditanyakan tentang ihsan. Lelaki ini tanya pada Nabi, ceritakan pada tentang ihsan. Apa ihsan itu? Rasulullah menjawab, ihsan ialah sembahlah Allah seakan kamu melihat kepada Allah. Jika tidak, maka yakinlah Allah melihat kamu. Nah, setelah jawab itu, juga orang ini langsung membetulkan juga. Kemudian tanya lagi, fa'akhbirni an-sa'ah. Maka nyatakan berlaku tentang hari kiamat. Nah, ketika ditanya tentang kiamat, Muhammad Rasulullah menjawab, mal mas'ulun anha bi'alami masail. Orang yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Nah, ketika dijawab begitu, maka tanya lagi, fa'akhbirni an amaratiha. Maka ceritakan padaku tentang tanda-tandanya saja. Maka Rasulullah menjawab, qala dawuh kepada Muhammad, antalidal amatu rabbataha. Kuwi tetapi tandane kiamat yen to ana sapa padha amat nglairaken bendarani. Hanya budak melahirkan majikan. Yang majikan. Ini ya. Itu yang pertama tanya itu. Kemudian wa antara yang terus sira kabeh al-kufata murata. Pira-pira wong kang ngudok kang padha kudu kabeh lan padha pakai kabeh. Kemudian lagi ya awaluna kang padha nyuwun sira kabeh fil bunyani ing dalam bangunan. Yakni asirul asal filu al-mulki. Jadi orang-orang fakir sudah seperti orang-orang yang kaya. Sumang telako mengko dilunga sapa rajul pala bistu mongko ten ingsun ing dalam sawijining dina malian ing pira kondisi. Ai tegese zaman pira zaman kasira kang akeh. Setelah penanya ini pergi,
Ola mongko dawuh sapa Umar ya Umar. Atadri minas sa'il. Siapa sih sebenarnya penanya tadi? Qul Allah wa rasuluhu a'lamu. Maka Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi ketika orang sudah pergi, Muhammad tanya pada Umar, tahukah kamu siapa yang penanya tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya apa yang jawab? Kalau mengatakan apa Rasulullah, wa innahu sallallahu alaihi wasallam ikut Jibrilun, malaikat Jibril. Atakum kan kalau injil kabeh, yu'allimukum kang ulang sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Jadi ini yang pertama terkait dengan iman seperti itu. Jadi ini diawali dari hadis dari Umar bin Khattab. Hadis itu dijelaskan tentang datangnya Jibril. Yang Jibril datang tapi awalnya sahabat nggak tahu kalau yang itu Jibril, maka menjadi tertegun dia. Datang-datang langsung di depan Nabi, langsung memegang pipi Nabi, langsung bertanya tentang apa? Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat. Tapi kata jawab Rasulullah, orangnya selalu benar. Sehingga ini membuat heran pada sahabat. Jadi suatu. Nah, setelah waktu baru Muhammad jelaskan bahwa itu adalah Jibril dalam rangka mengajarimu tentang iman, Islam dan ihsan tadi itu. Nih. Nah, dari sini jelas sekali bahwa kita juga sudah tahu persis bahwa Islam itu seperti itu. Cuma sisi lain yang perlu kita perhatikan kaitan dengan Islam ini, walaupun belum sampai pada pembahasannya, tapi saya awali dulu. Jadi Islam yang pertama adalah bersaksi adanya Allah, adalah asyhadu anna dan bersaksi adanya Rasul sebagai utusannya, kemudian mendirikan sholat, kemudian melakukan zakat, sama puasa Ramadan dan haji. Nah, kita sudah sedewasa ini, tolong terkait dengan masalah Islam ini, bolehlah hafal, tapi jangan sekedar hafal rukun-rukun Islam itu. Ini bagaimana perilaku kita terhadap Islam itu sendiri? Karena apa? Bagaimana yang sudah pernah saya singgung dalam ayat berapa itu saya lupa suratnya. Udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu masuklah kamu semua di sini dalam Islam kafah secara sempurna, secara totalitas atau secara keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Ya apapun perilaku kita, apapun keyakinan kita, apapun itu harus Islam. Dan masih banyak kita lihat seorang yang sudah ngaku Islam, sudah sholat, sudah puasa, bahkan sudah haji, tapi ketika hal yang sepele belum menunjukkan keislamannya. Terbukti dalam itu masih pelangan diri. Ini bukan Islami. Jangan hanya besar-besar saja, karena ayatnya bisilmi kafah secara sempurna, secara totalitas. Kalau ngaku Islam ya minumnya tangan kanan, makanya tangan kanan. Ini jangan pandangan sepele. Ini masih banyak kita lihat. Bahkan tidak hanya, saya pernah melihat orang mubalik itu begini, ya Allah, masih seperti itu. Ini apa karena lupa begini enggak tahu. Karena Islam jelas-jelas mengajar kita kalau makan pakai tangan kanan. Jelas sudah ayatnya, apa hadisnya jelas. Kecuali posisi darurat, berarti videonya Pak Sucipto yang di sini saat 11 ya tangannya yang saya kanan. Sementara kita sehat tangan kanan ini, kenapa sih kok minum makan tangan kiri? Makanya ini contoh yang sepele sekali. Ya ayolah kita ini benar-benar berhati-hati. Udkhulu fi silmi kafah ayat ini perlu dilakukan. Ini kan totalitas. Bagaimana caranya? Apapun yang dalam pokoknya Islam itu sekali lagi tidak hanya pokok hanya 5 itu saja enggak. Ayo semuanya kita cari dengan Islam.
upayakan sedemikian rupa. Ya. Jadi apapun yang menunjukkan Islam itu menganjurkan, apakah ada bentuk wajib atau bentuk sunnah atau bahkan bentuk yang lain, kalau itu diperintah oleh Islam, jangan hanya pada perintah itu sunnah, jangan. Ya. Islam tidak hanya menyuruh yang wajib-wajib saja. Islam juga menunjukkan yang sunnah. Bahkan kadang-kadang yang sunnah itu bisa melebihi yang wajib. Atau walaupun tidak melebihi, dalam arti sunnah itu sangat dianjurkan karena manfaatnya sangat besar. Contoh, Rasulullah mengajarkan ketika kita puasa Ramadan, suruh melengkapi dengan 6 hari bulan Syawal, maka kamu diberi pahala laksana puasa 1. Kapan kita mampu puasa setahun ini? Mampu setahun penuh kamu puasa. Nah, maka kita kayak nggak mampu ada ganti yang itu, ayo kita upayakan, kita lakukan. Walaupun itu hanya sunnah. Tapi kita nggak mungkin puasa setahun penuh. Selama setahun penuh, 1 tahun puasa. Siapa yang pernah? Mungkin kalau nggak ulama besar mampu tahun penuh. Kalau puasa kita mencoba paling-paling ya setahun tok, kok tahun kedua paling tidak puasa ya. Ya lah, namanya kita mencoba begitu. Tapi dengan ada hadis itu, maka bagaimana agar kita ini walaupun kita hanya puasa 6 hari setelah Ramadan sudah mendapat pahala laksana puasa 1 tahun. Betapa besarnya, betapa bahagianya kalau bisa melakukan. Gitu loh maksud saya. Makanya kaitan dengan Islam ini jangan remehkan hal-hal yang sunnah. Sampai kayaklah bersunnah ya. Jangan remehkan. Monggo sedapat mungkin. Lagi-lagi saya katakan ya semampu kita, tapi yang jangan meremehkan. Gitu maksud saya. Gak mampu ya gak apa-apa, tapi jangan sok meremehkan saya gitu. Tapi kadang ada orang wis gak kelakon yang meremehkan. Maka kadang kasarnya kosong. Kosong. Lah bersunnah ya kosong. Lah ini berarti wis gak kelakon yang meremehkan sekali. Ya gak kelakon ya sudah meremehkan gitu maksud saya. Kita benar walaupun itu kita sunnah, tetap kita harus cari. Ya syukur kalau bisa malah ini kata yang Islam. Ya. Jadi ini berkali saya tekankan, maksud saya, ayolah kita berupaya sedemikian rupa sehingga kita ini jangan hanya melakukan itu yang wajib bagi kita, ayo yang sunnah kalau mungkin mampu, monggo semampu kita. Apa yang kita mampu itulah yang kita lakukan. Memang kita berbagai macam kesibukan, berbagai aktivitas kadang-kadang juga buat ini nggak bisa dilakukan dengan usaha ya. Tapi lagi-lagi janganlah sok meremehkan dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Istilah banyak orang sok takut ya wis ngomong gitu loh, coba-coba meremehkan. Alah sunnah aja. Itu kata-kata yang tidak benar. Wis gak melakukan malah meremehkan. Ya kalau nggak lapor ya udahlah nggak melakukan. Tapi jangan meremehkan. Tolong ini merendahkan apa Islam itu sendiri. Ini berkait dengan Islam seperti itu. Makanya saya berulang-ulang menyampaikan kepada saya, ayo mengajak kita itu benar mengangkat derajat Islam itu dengan. So kalau kita sendiri yang tidak mengangkat siapa lagi? Ya, makanya ya, jadi jatuhnya Islam ya karena orang Islam sendiri. Ya karena Islam seperti itu tadi. Makanya yuk bagaimana kita supaya semaksimal mungkin. Nah, ya. Ini tadi satu hadis yang sudah dibaca yang terkait dengan masalah keimanan, keislaman, ya. Kaitannya dengan satu hadis tentang iman tadi sudah satu hal yang harus diperhatikan, bagaimana kita benar-benar bisa menjunjung tinggi agama Islam sehingga Islam ini benar-benar tetap pada ketinggian. Karena di dalam makalah al-Islamu yukla wala yukla alaih. Artinya Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa lebih tingginya dari Islam. Karena itu kalau kita tidak ingin Islam itu jatuh ya kita sendiri jangan menjatuhkan. Yang jelas orang lain nggak mungkin bisa menjatuhkan. Ya. Tapi dari orang alhamdulillah yang bisa menjatuhkan Islam itu sendiri. Ya. Nah, itu yang terkait dengan yang pertama Islam